Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hanania Yasmin Altafunisa, biasa dipanggil Yasmin. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang bahasa Jepang. Aku sih juga belum bisa ya bahasa Jepang ya. Cuman nanti kita belajar bareng-bareng ya. Soalnya aku udah punya bukunya. Oke, kebalik. Oh ya deh, buku bahasa Jepang. Nah, sekarang kita langsung aja ke buku bahasa Jepang. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang seputar cara baca. Aku juga sih belum bisa baca ya. Cuman dengerin aja dulu ya. Kita belajar bareng-bareng, oke? Nah, seputar cara baca. Dalam bahasa Jepang, cara pengucapan dan cara baca agak berbeda dengan bahasa-bahasa asing yang lain. Nah, jadi bahasa Jepang itu berbeda dalam bahasa-bahasa asing yang lain, misalnya bahasa Inggris, Jerman, atau apa aja. Oke? Nah, dalam bab ini akan sedikit kita pelajari tentang cara baca dan pengucapannya dalam bahasa Jepang. Seperti di bawah ini. Ini ada pengucapan panjang, ya. Jadi kalau baca bahasa Jepang, itu ada kata panjangnya, nggak seperti misalnya bahasa Inggris ibu, mother, gitu doang kan. Nah, tapi dia tuh nggak pakai cara baca panjang. Nah, kalau Jepang ini, tadi kan udah diituin kan, cara baca berbeda dari bahasa asing yang lain. Nah, itu perbedaannya tuh ada baca panjang gitu. Nah, seperti dalam bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Jepang ini seperti kayak bahasa Arab gitu. Nah, misalnya ginko atau bank dibaca ginko dibaca ginko gitu, agak panjangan dikit. Nah, terus koen alias koen ya. Nih yang di sini nih, lihat gak nih? Kebalik ya, nggak bisa ya, oke? Koen dibaca koen. Ya, misalnya kalau di O itu kan, misalnya nih, ini kan O, misalnya O. Nah, di atasnya tuh ada garis begini. Bukan garis begini, bukan. Tapi begini. Ini kan O, di atasnya ada garis begini, itu dibaca panjang. Misalnya, koen artinya kan taman. Nah, berarti dibaca koen. Ngerti? Mengerti? Oke. Sekarang boshi atau topi dibaca boshi. Oke? Nah, selanjutnya adalah oji atau paman. Nah, dibaca oji. Dan nanti kalian lihat aja deh kalau sudah punya buku bahasa Jepang. Yang sudah punya, pelajari ya. Aku juga mau sih ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Nah, buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang, belajar aja ya, oke? Nah, sekarang pengucapan U tahu kan? U tahu, ya kan? Pasti tahu lah. Nah, U pada akhir kalimat, misalnya dalam bahasa Jepang, kata-kata yang mempunyai akhiran U dibaca tipis dan bahkan hampir tidak terbaca sama sekali. Bagaimanakah itu? Misalnya tabemasu dibaca tabemas. Ya kan? Kayak ada U-nya kan? Tabemas. Ya kan? Nah, terus sekarang lagi ya. Oke? Misalnya desu dibaca des. Ya kan? Kayak ada U-nya gitu. Jadi pada akhir kalimat ada
huruf U-nya. Oke? Nah, terus yomimasu. Yomimasu dibaca yomimasu. Nah, terus satu lagi shimasu dibaca shimas. Nah, sekarang pengucapan huruf M dalam akhir kalimat atau akhir kata. Akhir kalimat aja deh. Nah, ini nih dan tadi untuk kata-kata yang mempunyai akhiran N dibaca eng. Nah, contohnya ini. Kaban, kan ada tuh kaban dibaca kabang. Misalnya nih yang tadi yang kita baca ginko dibaca ginko gitu ya. Terus kaban dibaca kabang yang tadi aku bilang. Nah, terus syasin dibaca syasing. Mengerti? Oke, sekarang koen dibaca koeng. Ya. Jadi bahasa Jepang ini tidak sama dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Justru bahasa Jepang ini berbeda dari bahasa asing lainnya. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Jerman yang aku bilang tadi ya. Oke. Sekarang pengenalan huruf pengenalan huruf hiragana, katakana dan kanji. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Aku juga belum bisa, tapi kita harus belajar bareng-bareng. Oke? Nah, hiragana adalah tulisan Jepang yang digunakan untuk menuliskan kata-kata yang berasal asli dari Jepang. Baik itu kata tempat, benda, maupun jenis kata lainnya. Nah, hiragana ini ada salah satu di antaranya ada a i u e o, kakiku keko, sashi suseso, tachi teto dan seterusnya. Oke? Nah, oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang katakana, oke? Apa sih itu katakana? Nah, yang belum tahu disimak ya, katakana. Kan hiragana tadi udah dibaca. Ini aku dibaca ya, bukan dijelasin. Kan tadi kan aku bilang aku belum bisa, tapi kita belajar bareng-bareng aja biar tetap kita bisa. Oke? Biar kita bisa maksudnya. Oke. Tadi hiragana yang apa sih namanya yang aku baca tadi, boleh dicatat ya, sambil nyatet sambil belajar. Oke? Kan ada tuh. Nah, sekarang katakana, oke? Nah, katakana adalah huruf Jepang yang berfungsi untuk menuliskan kata-kata serapan yang berasal dari luar Jepang. Yang berasal dari luar bahasa Jepang. Yang meliputi kata benda, kata tempat, nama orang, nama negara, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kanji. Apa sih itu kanji? Simak baik-baik ya, oke? Kanji merupakan simbol atau gambar yang digunakan untuk mewakili suatu benda. Misalnya nama hewan, nama tempat, atau nama benda. Contohnya sebagai berikut. Ya, yama berarti gunung, terus hana berarti bunga, me berarti mata, ona berarti wanita, otoko berarti pria, terus ko berarti anak, terus apa lagi ya? Hikoki berarti pesawat, daigakusei berarti mahasiswa, jitensha berarti sepeda. Oke? Nah, sekarang
kita akan belajar tentang ucapan-ucapan salam, oke? Nah, contohnya selamat pagi. Selamat pagi bahasa Jepangnya apa sih? Ohayo, ohayo gozaimasu. Nah, ini gozaimasu ini pakai u di belakangnya. Nah, misalnya nih, ohayo gozaimasu. Mas, gitu kan? Nah, kayak ada huruf u-nya di belakangnya. Jadi, yang di belakangnya itu adalah huruf u. Nah, sekarang selamat siang adalah konnichiwa. Konnichiwa. Nah, Konnichiwa. Oke, sudah ditulis. Yang nggak mau nulis nggak apa-apa juga. Oke. Nah, selamat malam adalah konbanwa. Konbanwa. Kong, K-O-N, B-A-N-W-A. Nah, sekarang adalah selamat tidur adalah oyasuminasai. Selamat tidur bahasa Jepangnya adalah oyasuminasai. Oke. Nah, sekarang selamat tinggal. Selamat tinggal bahasa Jepangnya adalah sayonara. Sayonara. S-A-Y-O-O-N-A-R-A. Nah, sekarang selamat datang. Nah, selamat datang bahasa Jepangnya adalah irashaimase. Irashaimase. Oke. Nah, sekarang mari kita belajar bahasa Jepangnya bengyo shimashou. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat kalimat sederhana. Gimana sih maksudnya ke kalimat sederhana itu? Nah, ayo kita belajar, oke? Dalam pelajaran bahasa Jepang, kita bisa membuat kalimat sederhana. Untuk membuat kalimat sederhana, kita bisa menggunakan pola kalimat sebagai berikut. Contoh-contohnya apa aja? Nah, contoh-contohnya adalah a, wa, be, des. A, wa, be, des. Artinya apaan? Artinya apa? A adalah B. Oke. Nah, sekarang arti-artinya tuh apa aja sih? Nah, arti-artinya adalah A adalah subjek atau topik kalimat. Oke. Wa, kata bantu subjek, menerangkan bahwa kata sebelumnya merupakan topik kalimat atau subjek. B adalah predikat. Apa sih itu predikat? Ayo kita simak. Des, bentuk positif yang digunakan untuk membuat sebuah ucapan menjadi ucapan formal. Huruf U pada kata des tidak diucapkan sehingga dibaca des. Oke, bentar guys, bentar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa bentuk kata ganti orang. Nah, misalnya ada saya, Anda, dan kami. Itu bentuk kata ganti orang, itu contohnya. Nah, sekarang bahasa Jepangnya saya, Anda, dan kami. Nah, bahasa Jepangnya saya adalah watashi, bahasa Jepangnya Anda adalah anata. Bahasa Jepangnya watashi tachi adalah kami. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian itu apa sih bahasa Jepangnya? Nah, bahasa Jepangnya kalian adalah anatagata.
anata gata. Nah, siapa? Siapa itu? Siapa? Bahasa Jepangnya adalah dare. Ya, dare. D-A-R-E. Biasa aja, dare. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ya. Untuk lebih jelasnya adalah watashi wa Iwan desu. Artinya, saya adalah Ika. Saya adalah Iwan, ya. Saya adalah Iwan. Itu salah tadi. Oke. Iwan sang wa sensei desu. Adalah artinya Iwan adalah guru. Oke? Nah, sekarang Ika sang wa isha desu. Ika adalah seorang dokter, Nah, sekarang Lisa sang wa gakusei desu. Lisa adalah mahasiswa. Nah, sekarang kita sudahi dulu ya bahasa Jepangnya kali ini. Bahasa Jepangnya kali ini sampai sini aja, oke? Nah, sekarang kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.